Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Fatihah dulu di muka rahmat Allah. Mudah-mudahan yang sudah jadi pengusaha tambah besar usahanya, nggak punya utang, zero liability, insya Allah. Yang belum punya usaha, mudah-mudahan bisa punya usaha, berkah banyak, dan juga tidak berbasis hutang, insya Allah. Kalau perlu banget hutang, mudah-mudahan sudah dipastikan melalui serangkaian betul mujahadah. Mujahadah itu sungguh-sungguh minta tunjuk Allah supaya nggak keserempet. Ala hadiniya al-Fatihah. Ar-Rahman. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Biasakan menyebut, ya, biasakan meyakini ada Allah. Semua mudah. Ada Allah, semua gampang. Coba ikuti kata-kata saya. Ada Allah. Kurang semangat ya. Ada Allah. Semua gampang. Ada Allah. Semua mudah. Ada Allah. Semua ringan. Gak aneh, gak mungkin. Semua mungkin. Kun fayakun. Insya Allah. Biasanya itu tanemin di dalam pikiran kita, hati dan perasaan kita, dan jadilah doa murni. Kun benar, wala takun dalusan. Itu bahasa Arab. Jadilah doa, jangan jadi dalusan. Ada saya punya sahabat lulusan SMP, ya, dan hanya kelas 2. Kalimat tadi saja tuh udah ada cacatnya. Apa cacatnya coba? Bisa nggak nemuin cacatnya di kalimat tadi? Ada teman saya lulusan SMP hanya kelas 2. Bisa nggak menemui cacat itu kalimat di mana? Lulusan SMP atau kelas 2? Pemakaian kata hanya. Ada kawan saya lulusan SMP sampai kelas 2 saja dia. Subhanallah, dia membangun usahanya atas izin Allah. Dari mulai tidak kenal sholat, dari tidak kenal ngaji sampai belajar ngaji, sampai kemudian berangkat ke Baitullah Al-Haram. Omset per bulannya sudah belasan miliar rupiah. Kalau melihat tunggangannya, sepertinya orang sombong. Gak keluar lah tunggangannya, entah itu motornya, entah itu mobilnya. Tapi ya sedekahnya seimbang. Sedekahnya seimbang, proporsional. Ada kemarin menjadi bintang di chattingnya seorang hamba Allah yang dikasih karunia tidak seperti kita sebagai besar Anda semua bisa berkata leluasa, bisa melangkah dengan leluasa. Karena Allah kasih kakinya musibah, tapi dia punya karyawan ribuan. Dan di antara karyawan-karyawannya mayoritas ada yang punya kaki, ada yang punya tangan,
Suatu saat saya datang mesen spanduk. Waktu itu saya masih turun sendiri. Bisa spanduk, masang spanduk, masih turun sendiri. Zaman itu baru. Saya bangun lab komputer, buka pendidikan diploma, buka pengadaan instalasi dari satu gedung ke gedung lain. Zamannya dulu lah, lokal area network one. Zaman-zamannya ya tahun-tahun berapa ya itu? 2000-an lah. Karena satu keperluan saya mesen spanduk. Spanduk saya pesen, datang sendiri. Ada orang yang menyambut saya karena langsung workshopnya begitu. Dia ngajak ngobrol saya. Saya pun ngobrol dengan dia, enak sekali tektok. Wawasan kelihatan dulu sekali, percaya diri tinggi benar. Dan saya kagum sama ini orang. Apa yang membuat saya kagum? Karyawannya itu orang-orang cebol-cebol, maaf, yang kakinya bahkan nggak sampai dengkul. Ada yang buka, ada yang kakinya sebelah, ada yang tangannya cuma pentil loh. Tapi dia punya workshop luar biasa. Dan orang-orang sekitar bilang, Bapak itulah bosnya. Datang lagi seorang perempuan yang tidak sesempurna saudara-saudara semua, tapi bisa bawa aneh. Baru saya sampai Allah. Habis itu dia turun, ternyata dia pun udah punya kaki. Wah, sedangkan kita ini adalah orang yang pandainya mencari-cari kekurangan diri kita sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Kita lebih senang melihat apa yang kurang daripada apa yang lebih. Selalu ada aja alasan kita untuk maju. Modalnya kurang lah, tempat tidak strategis lah, teman yang ahli dibajak lah, istri kurang mendukung lah, keluarga kurang support lah. Ada aja pokoknya kurangnya. Saudara dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sudah menjadi orang-orang yang terbaik. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kalian kata Allah sebaik-baiknya umat manusia. Tapi kita kemudian selalu melihat kekurangan-kekurangan. Dan memang kita tidak terbiasa untuk mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita tidak terbiasa mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita tidak terbiasa mengucap subhanallah. Kita tidak terbiasa mengucap kun fayakun. Apa maksudnya ya Ustadz? Kita tidak terbiasa mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Apa maksudnya? Tidak ada yang bisa membuat saya dagang kecuali Allah. Bukan duit. Ada duit, nggak ada duit. Kalau Allah bikin kita dagang, dagang. Dan kalimat saudara semua akan pengaruh kepada saudara semua sendiri. Kita perlu tempat yang gede nih, supaya omsetnya nambah nih. Maka sesungguhnya saudara mempersempit spektrum energi saudara sendiri. Katakanlah saudara hanya perlu Allah untuk membesarkan omset saudara. Itu dia. Dialah Allah wahdah, satu-satunya, nggak perlu yang lain.
Saya mengenal sedikit saja dari samudra ilmu Allah yang tidak terjangkau oleh semua umat manusia, semua zaman. Tapi yang sedikit itu bikin saya jadi enteng. Enteng banget. Saya hanya perlu Allah, dah. 2-3 tahun yang lalu saya iseng berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pertegas lagi tahun-tahun terakhir ketika saya kemudian mengeluarkan apa yang saya yakini, mengeluarkan apa yang saya ketahui tentang dream, pray, and action. Cukup buat saudara itu pertama kali bermimpi, and then kemudian pray, berdoa, bawa impian itu menjadi doa, and then do an action, lalu lakukanlah sebuah aksi. Dan aksi itu saudara tidak perlu sesuatu yang besar. Tidak perlu. Contoh, saudara tinggal di rumah kontrakan. Tidak semua orang yang ngontrak bermimpi bisa punya rumah. Enggak semua. Sorry nih. Ada orang-orang yang sabar salah tempatnya. Saya masih gini aja, alhamdulillah. Sebenarnya bukan kesabaran, tapi karena kedunguan. Sesungguhnya dia bisa meminta kepada Allah lebih, tapi dia tidak melakukan. Orang yang sabar adalah orang yang sudah betul-betul berikhtiar hebat, berdoa hebat, beribadah hebat, tapi dia menerima apa yang ada. Kalau orang tiba-tiba langsung terima, apa saya mah gaji segini? Bukan. Itu namanya kepasrahan yang tidak ada dasarnya. Maka saya memberi contoh, ada tinggal di kontrakan. Oke? Bangunlah dulu impian itu. Bahwa saudara menginginkan rumah yang nyaman, yang layak, yang punya sendiri. Nggak apa-apa gede, ada garasinya, ada mobil, nggak apa-apa dah. Itu namanya dream. Kemudian pray, bawa menjadi doa. Saudara sholat malam. Kan ada tuh ya kontrakan-kontrakan yang seupluk. Tahu seupluk? Sekamar tok. Ya nggak ada kamar mandinya. Pernah nggak ngelihat kontrakan seperti itu? Saya bukan pernah, emang pernah tinggal di situ. Kita satu asrama tuh, bareng tukang bubur, tukang ayam, tukang mie goreng. Untuk memurahkan bayaran, kita ganti berganti. Saudara, kalau saudara ini pernah susah itu modal sebaik-baiknya untuk jadi orang kaya. Jadi kalau yang belum pernah merasakan susah, berdoa kepada Allah. Dan yang lagi susah, bersenang-senanglah. Karena itulah sebaik-baiknya modal buat saudara naik, cek-cek-cang naik ke atas. Betul saudara. Siapa sih yang paling hebat merintihnya? Orang yang pura-pura lapar, sedangkan di depan makan ada? Nggak benar. Orang yang memanggil Allah dengan tulus. Mereka lah lapar banget, tapi tidak ada makanan, pintu tertutup, hutang udah nggak bisa. Di saat itulah saudara memanggil Allah setulus-tulusnya. Kenapa kontrakan kok bagi dua? Jadi begini, tukang bubur itu kan keluarnya subuh. Begitu tukang bubur keluar subuh, tukang nasi goreng masuk. Dia tidur di situ. Serius ini betul. Gantian tukang nasi goreng kan malam dia keluar. Malam tukang bubur tidur. Gantian emang begitu lah. Si tukang bubur tidak bisa masuk dulu. Sebelum sore si tukang nasi goreng keluar. Begitu menjadi-jadi. Loh, apa tidak boleh bermimpi? Ini masalahnya. Mimpi menjadi hak semua orang, tapi tidak semua diberi kemampuan dan kemauan bermimpi. Temukan diri saudara. Apakah termasuk yang datar saja? Saya
Apa meletup-letup? Tentu ada penghayal. Ya dialah yang tidak ada plan, yang tidak ada action. Loh, jangan berhenti di dream. Tapi dream itu modal yang bagus sekali. Saudara bilang sama Allah di malam hari sambil sholat malam, sholli sunnatan tahajjud rakaatain lillahi ta'ala. Allah cakep itu. Saya pernah nge-tweet judulnya air mata tahajud. Air mata tahajud. Dan terus terang saya kurang lagi bisa menikmati tahajud seperti waktu masa-masa itu. Karena perut sudah kenyang, ruang sudah ber-AC. Zaman dulu ya ketika saya masuk pertama kali ke kamarnya Maimunah. Ketika pertama kali saya masuk di kamarnya Maimunah di tahun 99. Saya melongok gitu ya, melihat lantainya itu tanah berguntuk-guntuk gitu. Tidak datar tanahnya, tapi berguntuk-guntuk. Ada ranjang tua yang menjadi ranjang pengantin kami saat itu. Ranjang warisan Engkong Munadih almarhum. Tahun 70 tuh ranjang. Saya sudah tulis juga di Republika waktu itu. Judulnya Ranjang Berderit. Goyang dikit, goyang dikit. Ampun, sebagai pengantin pemula yang belum punya pengalaman, kita terus terang banyak diemnya. Takut mertua bangun, bunyi. Tapi sholat malamnya indah betul. Kenapa? Karena sholat malam saya bawa visi. Sholat malam saya bawa misi. Apa visi misinya? Bawa doa. Pengen punya rumah yang keramik, ranjang ganti. Karena kita punya karpet sisa, bukan karpet baru tuh, karpet plastik yang bekas injekan orang. Itu dulu digelar buat alas. Saya bisa memapas gundukan tanah itu, tapi saya nggak mau, biar Allah tahu saya duduk sakit, sujud di sela-sela gundukan, ya Allah tahu. Habis itu baru dibalut lagi sama sejadah, sejadahnya juga sejadah biru tipis. Ya alhamdulillah, salat di situ, masya Allah enaknya. Kenapa disebut air mata tahajud? Habis saya sholat tuh berlinang air mata. Rupanya bocor dari atas. Netes petis, tes. Saya bisa pindah, boleh pindah, tapi saya nggak mau. Biar Allah tahu rumah saya ini bocor. Sebagian perilaku saudara memang perilaku delusa. Hujan minggir, males banget saya mau hujan minggir. Hujan hajar aja. Inilah saat terbaik bilang sama Allah. Nih ya Rob, kau saksikan saya Yusuf Mansur, suami Maimunah, lagi nyari duitnya halal sampai kehujanan kayak begini. Ya Allah, berikan saya kendaraan supaya tidak kehujanan.